Sumber dari ketenangan di hati adalah sesuatu yang pasti. Tanpa kepastian atau keyakinan yang pasti, maka ketenangan di hati tidak akan tumbuh. Inilah yang sebenarnya harus kita sadari. Seringkali orang berpikir untuk supaya tenang hatinya, dia justru lari dari masalah. Untuk supaya dia tenang hatinya, maka dia lalu kemudian mencari-cari healing atau penyembuhan dari sesuatu yang sebenarnya tidak pasti. Mungkin menepi, lalu kemudian ke tempat-tempat sepi, dan lalu kemudian menghibur diri, dan dianggap itu adalah sesuatu yang menjadi sumber ketenangan di hati. Padahal sebenarnya sederhana saja. Untuk tenang di hati adalah kita dibimbing oleh yang pasti. Dan memang di dunia ini serba tidak pasti. Masa depan yang tidak pasti membuat kita tidak bisa tenang di hati. Segala pergumulan-pergumulan kita yang belum pasti selesainya kapan, itu membuat tidak tenang di hati. Atau seorang yang sakit, ketika tidak ada kepastian bahwa dia akan pulih atau tidak akan bisa tenang di hati. Tapi bila ada satu yang pasti yang membimbing kita dan memberi kepastian tentang hidup kita, jiwa kita, maka tenang di hati itu akan tumbuh, berkembang, dan mengusir segala macam bimbang. Karena itu mari kita beri diri dibimbing oleh yang pasti agar tenang di hati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menjumpai dalam program Sabda Tuhan Menyapa hari ini. Sapa hari ini diambil dari Keluaran 33 ayat 11 sampai 17. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu padaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah dapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Musa adalah satu sosok tokoh nabi di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang lewatnya kita belajar tentang seorang pemimpin. Yang justru menarik dari Musa adalah memang dia bukan seseorang yang begitu aman dengan panggilannya, nyaman dengan panggilan Tuhan. Dia sempat ragu dan mempertanyakan benarkah dia dipanggil Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Musa dengan kekritisannya, dia tidak sekedar asal menerima panggilan, tetapi dia bertanya kepada Tuhan berulang kali, bahkan dalam kitab Keluaran pasal 33 yang tadi dibacakan. Ini adalah sebuah momen di mana sudah ada di dalam sebuah perjalanan Musa memimpin bangsa pilihan Tuhan untuk keluar dari tempat penindasan menuju tanah perjanjian. Dan terjadi tentu saja pemberontakan orang yang pada waktu itu akhirnya membangun berhala. Lalu kemudian dalam menantikan Musa, mereka lalu menyimpang dan menyembah patung yang mereka buat sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana Musa mengalami keraguan. Dan keraguan Musa itu sama juga dengan keraguan kita. Ragu membuat kita menjadi bimbang. Ragu membuat kita tidak tenang. Makin tidak tenang, makin kita akan sulit untuk berjalan dengan menang. Karena itu,
Tuhan berbicara kepada Musa dan menarik sekali dikatakan ayat 11 tadi, berhadapan muka seperti bicara dengan temannya. Luar biasa. Ini sebenarnya satu kepastian yang dinantikan oleh Musa dan juga yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya ketentraman itu ada. Makanya berhadapan muka seperti bicara dengan teman menunjukkan sebuah hubungan yang dalam. Dan ini yang memberi kepastian. Sampai dikatakan tadi di dalam satu ayat, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan beri ketentraman kepadamu. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa di tengah-tengah galaunya Musa, ragu akan pimpinan Tuhan, bimbang hatinya. Tuhan datang dan memberitahu, aku yang bimbingmu sendiri dan memberi ketentraman kepadamu. Tuhan mau mengingatkan bahwa bimbingannya lah itu yang memberikan ketentraman. Karena bimbingannya itu pasti. Kenapa dikatakan pasti? Dia sendiri yang akan turun tangan, campur tangan, bahkan memegang tangan kita, juga mengangkat tangan kita, menopang tangan kita untuk supaya ada ketentraman. Ini kepastian yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan Musa kembali lagi berespon dengan mengatakan, kalau engkau sendiri tidak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dia bukan sedang menuntut atau mengklaim Tuhan seolah-olah harus menyertai dia. Tapi dia seolah mengkonfirmasi lagi akan janji Tuhan yang mengatakan, aku sendiri pasti akan membimbingmu dan aku sendiri yang akan memberikan ketentraman lewat bimbinganku itu. Dan Musa menggarisbawahi dengan mengatakan, yes, aku catat ya Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan, ini ungkapan iman yang luar biasa dari Musa. Yang mengatakan, kalau bukan Tuhan yang bimbing, kami gak mau berangkat. Biar ini juga boleh menjadi moto kita di dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang bimbing, jangan berangkat. Tapi kalau Tuhan sudah mendekat dan memegang tangan kita, dia berdaulat atas hidup kita, berangkatlah bersama dengan kekuatan Tuhan. Musa menggarisbawahi tentang bimbingan Tuhan, yaitu penyertaannya dan menjadi tanda kasih karunia-Nya. Bukan semata bicara kasih karunia itu keselamatan orang masuk surga dan tidak masuk neraka begitu. Tetapi sebuah kepastian bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia. Ini merupakan kasih karunia yang nyata. Anugerah yang konkret yang kita butuhkan di tengah-tengah kondisi yang menghimpit. Saat kita terjepit, justru disitulah sebenarnya bentuk bimbingan Tuhan yang konkret dan pasti itu nyata. Dan ini yang memberikan tenang di hati. Sabda Tuhan hari ini dari Musa mengingatkan kita juga tentang kisah para murid ketika ada di tengah badai dan lalu mereka ketakutan. Sampai lalu ada sosok Yesus berjalan di atas air, membimbing dan memberitahukan, jangan takut, ini aku. Sampai seorang murid Petrus yang mau ikut berjalan di atas air, tapi juga dia tetap goyah. Inilah hidup kita, para murid dan Musa yang sulit tenang di hati. Kenapa? Karena tidak adanya kepastian. Tapi Tuhan memberikan kepastian dan ini yang perlu kita pegang teguh. Namun seringkali kita gagal untuk dibimbing oleh yang pasti. Kenapa? Karena kita cari bimbingan yang tidak pasti. Kita pikir uang membuat tenang. Tidak. Uang justru membuat kita tegang, bukan? Karena itu carilah yang pasti, temukan yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia sendiri yang mengatakan, aku sendiri yang akan membimbingmu. Pesan firman Tuhan hari ini mau beritahu kepada kita, tanpa bimbingan yang pasti dari Tuhan sendiri, hidup terombang-ambing oleh bimbang. Dan tenang di hati pun tumbang. Tapi sebaliknya dengan bimbingan yang pasti dari Tuhan sendiri yang secara pribadi mendampingi kita, menyertai kita, bahkan sepanjang jalan hidup kita berjalan bersama dengan kita, hidup tidak akan terombang-ambing oleh bimbang. Dan tenang di hati, bukan tumbang tapi tumbuh, akan terus berkembang dan makin menguasai hidup kita sehingga kemenangan menanti di depan. Karena tenang di hati atas bimbingan Tuhan itu sudah kita alami. Mari berdoa, mohon Tuhan bimbinglah saya. Engkau sendiri yang bimbing. Seperti Musa tadi katakan, kalau bukan Tuhan yang membimbing kami tidak mau berangkat dari tempat ini. Jangan berangkat, tinggalkan rumahmu, tinggalkan tempatmu, atau pergi mau menuju kepada satu tempat, atau mau berencana, usaha, dagang, dan sebagainya, tanpa bimbingan Tuhan yang pasti. Karena itu peganglah kepastian bimbingannya, supaya hati kita tenang bersamanya. Amin.